Namaku Budiono. Aku ingin menceritakan sebuah pengalamanku sewaktu aku masih duduk di bangku kelas 2 SD, di mana itu akan menjadi sebuah pengalaman yang tidak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Semasa kecilku, kedua orang tuaku sangatlah sibuk dengan pekerjaannya. Hal itu cukup wajar karena bapakku adalah seorang polisi dan ibuku adalah seorang buruh pabrik. Mereka berdua memiliki jam terbang yang padat, sehingga membuatku lebih banyak meluangkan waktu seorang diri di rumah. Selain itu, keluargaku juga tidak memiliki pembantu rumah tangga, dan alhasil aku melakukan semua pekerjaan rumah dengan sendiri. Hingga pada suatu hari, aku kedatangan seorang pria berusia lanjut yang mengaku sebagai opaku. Kebetulan aku belum pernah ketemu dengan opa dan hanya mengetahuinya dari foto keluarga yang dipajang tetapi di dinding ruang tamu ya. Dari foto keluarga yang dipajang rapi di dinding ruang tamu. Sebab dia tinggal di luar kota, sehingga kami sekeluarga sangat jarang berkunjung ke rumahnya. Apalagi melihat kesibukan kedua orang tuaku membuat kecil harapan untuk bisa mengunjungi mereka. Alasan opa datang mengunjungiku adalah rasa rindu dan ingin meluangkan waktu bersamaku. Maka sejak itu ia menjadi sering datang ke rumahku. Kehadirannya membuat hari-hariku menjadi berwarna. Sebab ia tak hanya menemaniku dan mengajak bermain petak umpet, catur, hingga ular tangga, tapi ia juga menjemputku pulang sekolah, mengajariku beberapa mata pelajaran, dan membantuku mengerjakan PR. Bahkan ia juga membantuku mengerjakan pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, menyuci piring, dan lain sebagainya. Sikapnya yang ramah dan hangat telah membuat hubunganku menjadi dekat dengannya. Bagiku, opa adalah sosok figur orang tua yang tidak pernah kudapat dari kedua orang tuaku. Meskipun terkadang opa suka menunjukkan karakter mesumnya kepadaku, tapi itu tidak mengusik sehingga aku tidak begitu memperdulikannya. Namun sayangnya, ia tak pernah bisa seharian penuh berada di rumahku dan selalu pulang sejam lebih awal sebelum kedua orang tuaku tiba di rumah. Ia beralasan bahwa ia harus pulang menjaga oma di rumah karena oma membuka usaha warung makan yang tidak bisa ditinggal. Walhasil ia tidak bisa ikut datang berkunjung ke rumahku. Opa juga beralasan bahwa dia pulang dengan naik kereta yang mengharuskan ia untuk tiba di stasiun tepat waktu agar tidak ketinggalan kereta. Selain itu, opa juga memintaku untuk merahasiakan kedatangannya dari kedua orang tuaku. Ia beralasan bahwa dia tidak ingin merepotkan mereka yang akan mengantarkan pulang ke rumahnya yang berada di luar kota. Sebab ia yakin bahwa mereka tidak akan tega melihat kakek-kakek pulang sendirian menaiki kereta antar kota. Mendengar penjelasan itu, aku hanya mengiyakan permintaannya. Setelah opa mengunjungiku secara rutin selama seminggu, ia sudah gak pernah terlihat lagi. Ia berhenti mengunjungiku, bahkan aku juga tidak pernah mendapat kabar darinya. Seakan-akan dia tuh telah menghilang tanpa jejak dari muka bumi. Hal itu membuat hatiku menjadi muram, bagaikan telah kehilangan seorang yang sangat berharga bagiku. Aku ingin sekali bertanya mengenai keberadaannya kepada kedua orang tuaku. Setiap kali aku teringat janjiku dengan opa untuk tetap merahasiakan kedatangannya dari orang tuaku, aku menjadi bimbang untuk mengambil keputusan. Hingga akhirnya aku mengurung niatku untuk menanyai keberadaan opa kepada mereka. Seminggu kemudian, aku sedang libur sekolah dan kebetulan kedua orang tuaku sedang mengambil cuti. Sehingga kami memutuskan untuk berkunjung ke rumah oma. Tentu hal ini membuatku menjadi girang bukan main.
sebab aku sudah sangat merindukan Opa dan sangat berharap untuk bertemu kembali dengannya. Setibanya di rumah Oma yang di halaman rumahnya terdapat sebuah warung makan yang tidak begitu banyak pengunjung, aku langsung menyelinap masuk ke dalam rumah Oma dan memanggil-manggil Opa. Lantas seisi rumah menjadi kaget melihat aksiku. Pada awalnya, orang tuaku tidak mengacuhkan tingkahku yang terus menelusuri seisi rumah Oma sembari memanggil-manggil Opa. Hingga pada akhirnya aku kelelahan. Setelah mencari dan memanggil Opa selama 1 jam, akhirnya aku kembali ke ruang tamu untuk beristirahat bersama kedua orang tuaku yang sedang sibuk mengobrol dengan Oma. Lalu Oma mendatangiku dan bertanya alasanku mencari Opa. Lantas dengan spontan aku langsung jawab bahwa aku sangat merindukan Opa hingga menceritakan semua pengalamanku ketika dia rutin mengunjungiku selama seminggu. Seketika, semua orang yang ada di ruangan itu menjadi terkejut. Atmosfer yang tadinya hangat kini berubah menjadi tegang. Kemudian Bapak dan Ibu langsung menghujaniku dengan pertanyaan mengenai Opa yang aku maksud. Mereka menanyaiku mengenai apa aja yang dilakukan Opa selama berkunjung ke rumah, waktu kedatangannya sampai meninggalkan rumah. Kapan terakhir kali aku berjumpa dengannya hingga ciri-ciri fisiknya. Mereka menanyaiku seakan sedang menginterogasi seorang saksi mata dari sebuah tindak kriminal. Namun aku hanya bisa menjawabnya dengan spontan dan polos, selayaknya anak SD pada umumnya ya. Meskipun begitu, aku cukup merasa bingung dan takut sebab ekspresi Bapak dan Ibu saat sedang menanyaiku sangat serius, seakan sedang terjadi sesuatu hal yang sangat genting. Setelah setengah jam aku ditanyai oleh orang tuaku, Oma langsung mendekatiku dan menjelaskan bahwa Opa sudah meninggal karena penyakit kanker sewaktu aku masih bayi. Lebih tepatnya seminggu setelah kelahiranku. Akhirnya ibu juga menambahkan bahwa Opa yang selama ini datang mengunjungiku bukanlah opaku yang sebenarnya. Sontak aku menjadi terkejut. Aku tidak percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh mereka. Tentu aku langsung membantah semua pernyataan mereka tentang Opa. Akan tetapi Oma langsung mengambil sebuah buku album tua dari dalam kamar tidurnya dan memperlihatkan foto-foto Opa sewaktu ia masih hidup kepadaku. Terlihat jelas wajah Opa yang ramah dan bijaksana itu. Bentuk fisiknya tidak ada yang berbeda dengan Opa yang pernah mengunjungiku, sehingga ia membuatku gak menyangka padanya ya. Tetapi tiap aku membuka lembar demi lembar halaman album foto itu, hatiku mulai berdetak kencang. Aku mulai melihat perubahan fisik Opa akibat penyakit kanker yang dideritanya, hingga jariku tiba kepada lembar terakhir di foto album itu. Aku melihat ketika Opa yang sudah terbaring lemas tak bernyawa dan diselimuti oleh kain kafan. Di sana terlihat seluruh keluarga besar, kerabat, hingga tetangga yang sedang mengelilinginya sembari melantunkan doa, termasuk bapak dan ibu yang sedang menggendongku ketika masih bayi. Selain itu, aku juga melihat jelas foto proses Opa yang sedang dikebumikan. Dan entah bagaimana melihat foto itu membuat sesak dadaku. Aku seakan ingin menangis, tapi juga bingung dengan sosok Opa yang selalu datang mengunjungiku. Kemudian Bapak menjelaskan kepadaku mengenai identitas sebenarnya orang yang aku kira Opa itu. Dan ternyata ia adalah seorang PK alias penjahat kelamin dan pedofilia. Ia mengincar korbannya tanpa memperdulikan jenis kelamin dengan cara memberikan perhatian khusus kepada si korban untuk membangun hubungan yang erat. Alhasil si korban menjadi nyaman dengannya
hingga si pelaku dapat dengan mudah melancarkan aksinya tanpa harus bersusah payah mengejar atau mendapatkan perlawanan dari si korban agar terpikat dengannya. Setelah si pelaku melampiaskan nafsu bejatnya kepada si korban, ia akan menghabisi nyawa korban dengan mencekiknya hingga meninggal. Walhasil aksinya itu membuat resah para penduduk sekaligus menjadikannya seorang buron. Menurut analisa Bapak, si pelaku sudah lama mengincarku karena aku lebih banyak sendirian di rumah. Ia juga secara diam-diam telah mengawasi gerak-geriku selama seminggu penuh sebelum ia melancarkan aksinya. Bahkan dia sudah pernah memasuki rumahku untuk mempelajari keluarga dan kepribadianku. Tak kala aku sedang bersekolah dan kedua orang tua yang tentu tidak ada di rumah. Saat itu jugalah ia menyadari bahwa rupa fisiknya sangat mirip dengan opaku. Berkat foto keluarga besar yang dipajang di ruang tamu, alhasil ia dapat dengan mudah menyamar menjadi opaku untuk menjalankan aksinya. Selain itu, ia juga mengetahui bahwa Oma membuka warung makan di halaman rumahnya. Dari foto keluarga yang ada di lemari hias di ruang tamu, sehingga menjadikannya sebagai dalil saat mengunjungiku. Namun beruntung di hari terakhir si pelaku mengunjungiku, ia berhasil ditangkap oleh seorang polisi yang sedang menyamar saat hendak melakukan pelecehan seksual kepada anak kecil yang sedang bermain di pematang jalan di pinggir sungai. Karena selama ia menargetkanku, ia juga mengincar beberapa anak kecil lainnya yang dianggap lengah. Kebetulan juga polisi yang menangkapnya adalah salah satu rekan kerja Bapak. Alhasil, Bapak dapat mengetahui kronologi penangkapannya dan ikut serta dalam menginterogasi si pelaku, hingga Bapak dapat mengetahui dengan jelas cara dia melancarkan aksinya kepada para korban. Akan tetapi, Bapak masih belum bisa menemukan motivasi si pelaku untuk melakukan aksi terkutuknya itu, karena tiap kali Bapak menanyakannya, si pelaku hanya menjawab dengan tertawa cekikikan dengan raut muka yang bengis. Seakan-akan ia ini melakukan itu tanpa dihantui rasa dosa. Walhasil, Bapak bersama rekannya sesama polisi mengambil kesimpulan bahwa si pelaku adalah orang yang tidak waras dan mengurungnya sementara waktu sebelum dikirim ke rumah sakit jiwa. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak, seketika aku merasa jijik, takut, dan beberapa perasaan lainnya yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Alhasil semua kenangan manis bersama Opa kini berubah menjadi sebuah kenangan nista yang menghantuiku. Akan tetapi sejak itu juga kedua orang tuaku, terutama ibu, menjadi lebih banyak meluangkan waktu bersamaku. Saat itu juga aku mulai merasakan hangatnya kasih sayang orang tua dan perhatian mereka. Meskipun itu tetap tidak akan pernah bisa menghapus ingatanku tentang Opa. Saya Risya ARS dari Plakasuta Podcast. Wassalamualaikum. Terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.